Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu lagi dengan saya Awin. Insya Allah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa yang dimaksud dengan convert to smart object, kemudian fungsinya apa dan bagaimana cara menggunakannya. Secara sederhana, definisi atau arti dari convert to smart object itu sendiri adalah mengkonversi atau merubah objek menjadi objek pintar. Ya, jadi secara sederhananya seperti itu. Jadi objek dirubah atau dikonversi menjadi objek pintar. Nah, berarti objek ini punya keunggulan. Nah, namanya juga pintar ya. Punya keunggulan berarti punya kelebihan ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat keunggulan dan kelebihannya? Nah, sebelumnya nanti akan saya coba jelaskan secara singkat fungsi atau kegunaannya dari smart object. Nah, ini adalah sebagai contoh objek biasa, ini adalah contoh smart object. Nah, fungsi dari smart object adalah ketika suatu objek yang sudah dirubah menjadi smart object, maka ketika dilakukan editing atau perubahan terhadap smart object itu, maka kita bisa tetap mempertahankan kualitas dari gambar smart object itu sendiri ya. Jadi misalkan kita lakukan perubahan, ukurannya diperkecil, kemudian diperbesar, maka akan tetap sama ya kualitasnya. Atau kita berikan efek seperti ini. Objek biasa kita berikan efek blur, kemudian smart object juga kita berikan efek blur. Ketika smart object itu kita ingin kembalikan kepada posisi semula, posisi aslinya, maka dia akan seperti semula lagi. Beda dengan objek biasa. Ketika diberikan efek blur atau kabur, dia tidak bisa dikembalikan lagi kepada posisi semula. Nah, itu ya secara singkat kegunaan atau fungsi dari smart object. Jadi dia itu melindungi, mempertahankan kondisi objek secara aslinya. Nah, jadi objek aslinya tetap terlindungi walaupun dilakukan perubahan. Baiklah, untuk bisa kita melihat fungsi serta kegunaannya, kita langsung praktek saja. Saya akan coba buat dokumen baru ya. Klik new. Kemudian untuk ukurannya ini saya gunakan, klik OK. Nah, kemudian saya buka gambar. Saya masukkan gambar yang ini ya. Kemudian tarik ke dokumen. Kita buat dua ya. Kita buat dua. Nah, seperti ini. Nah, yang layer 1 kita munculkan ini ya. Show transform controlnya kita munculkan supaya lebih enak. Yang layer 2 kita simpan di sini. Nah, kita coba nanti perbesar ya, ini seperti ini. Kemudian yang ini juga kita perbesar. Sini ya. Ini ya. Ini. Kemudian yang ini coba kita tarik. Nah, seperti ini ya. Kita hilangkan lagi. Nah, kita akan coba ganti. Ini layer 1 kita ganti namanya, tinggal kita klik ya. Ganti nama misalkan objek biasa. Yang ini kita ganti menjadi smart object. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang smart object, cara mengubah objek biasa menjadi smart object yaitu dengan klik kanan, kemudian kita pilih convert to smart object. Nah, seperti ini ya. Ini sudah berubah. Ini objek biasa, ini smart object. Nah, kita akan coba lihat keunggulannya ya, kelebihannya. Kita perbesar. Nah, salah satu kelebihan dari smart object adalah dia mempertahankan kualitas aslinya. Nah, itu ya salah satunya.
Misalkan kita akan melakukan, kita aktifkan lagi ya show transformnya supaya nanti kita akan perkecil. Sekarang akan kita perkecil. Nah, perkecil seperti ini ya. Kemudian objek biasa juga kita perkecil sama seperti ini. Nah ya, sama-sama kita perkecil. Nah baiklah, ini kita sudah perkecil. Nah nanti kita coba akan perbesar lagi ya. Kita akan perbesar di sini, kita perbesar seperti ini. Yang smart object juga akan kita perbesar sama. Nah, ya. Oke. Nah kita lihat perbedaannya ya. Ketika kita perkecil untuk smart object ini, kemudian diperbesar lagi ukurannya, maka dia tetap kualitasnya sama, tidak ada yang pudar atau berubah. Nah sedangkan untuk yang objek biasa ya, objek biasa yang ini, ketika tadi sudah diperkecil kemudian diperbesar lagi, maka dia kualitasnya berubah, sedikit kabur ataupun pudar ya. Nah itu salah satu keunggulan dari smart object ya. Jadi walaupun ukurannya dirubah-rubah, diperkecil, diperbesar lagi, dia tetap pada ukuran atau kualitas awal ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan coba nanti putar ya, putar arahnya. Misalkan kita putar seperti ini, kita buat di sini misalkan 45 derajat ya. Oke. Nah yang ini juga kita akan coba putar sama 45 derajat. Nah seperti ini ya, sama-sama kita putar 45 derajat. Nah nanti kita akan coba kembalikan. Nah ya, kembalikan kepada posisi semula nanti ya. Baik untuk yang smart object ataupun yang biasa ya. Nah untuk yang smart object, caranya kita bisa klik edit, kemudian pilih transform, kemudian pilih rotate ya. Nah maka nanti di sini akan muncul ya, di sini akan muncul ukuran atau derajat perputarannya, rotasinya ada di sini ya. Nah tinggal kita dikembalikan, hapus menjadi 0, maka dia akan kembali ke semula. Jadi derajatnya itu, nilainya itu terekam ya, atau tersimpan di sini ya. Tinggal kita kembalikan. Nah, sedangkan untuk yang objek biasa, untuk objek biasa itu tidak bisa ya. Ketika kita klik edit, transform, rotate, nah di sini tidak ada nilainya, kosong, sehingga susah untuk mengembalikannya. Kita harus ingat berapa tadi nilai perputaran atau rotasinya. Beda dengan yang smart object, kita lebih gampang ya, lebih gampang, lebih mudah mengembalikan kepada posisi semula. Kalau yang ini kita harus ingat berarti negatif 45 tadi, baru klik. Nah seperti itu ya. Nah yang selanjutnya kita akan coba berikan efek ya. Kita akan berikan efek ya, misalkan yang ini kita berikan efek blur ya. Pilih blur, Gaussian blur, kemudian kita tambahkan sampai blurnya seperti ini ya. Klik OK. Yang smart object juga kita berikan blur ya, sama blurnya tetap sama. Nah sama-sama kita berikan blur. Nah kita lihat perbedaan di sini di layernya. Nah untuk yang smart object dia membuat layer baru, layer turunan ya, ada smart filter dan Gaussian blur. Sedangkan untuk objek biasa dia hanya satu layernya ya. Nah kalau yang smart object ada 3 layer ya, yang smart object, kemudian smart filter dan Gaussian.
Nah, dengan demikian kita bisa mengubah pengaturan atau edit, misalkan ketika kita akan mengembalikan ke posisi semula dengan cara double klik pada Gaussian blurnya. Nah, maka di sini akan muncul pengaturan kembali untuk mengatur tingkat radius blurnya. Tinggal kita geser lagi ke semula, maka gambar akan kembali ke semula. Tinggal klik OK. Nah, gitu ya. Sedangkan untuk yang objek biasa itu sudah tidak bisa, tidak bisa dikembalikan lagi, tidak ada pengaturan untuk mengembalikan ke semula ya, ke kondisi semula. Nah, itu ya. Nah, itu jadi salah satu keunggulan ya, beberapa keunggulan dari Smart Object ya dengan objek biasa. Nah, untuk itu ketika kita akan melakukan sebuah desain, sebaiknya kita convert terlebih dahulu objeknya menjadi Smart Object, sehingga ketika melakukan editing atau perubahan dan misalkan kita ingin mengembalikan kepada posisi semula, jadi si gambar atau objek aslinya itu tetap utuh, tidak terjadi perubahan ya. Itu ya. Nah, itu saja mungkin penjelasan singkatnya tentang Smart Object. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.